I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 berikut tugas video kami dengan judul Koperasi dan Pegadaian. Yang pertama yaitu koperasi. Sejarah koperasi. Koperasi adalah jenis bisnis yang didasarkan pada prinsip kerjasama dan pertolongan bersama antara anggotanya. Sejarah koperasi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20 dengan koperasi pertama didirikan pada tahun 1895 di Lewiliang oleh Raden Ngabe Arya Wiryaatmaja. Selama masa penjajahan Belanda, gerakan koperasi menghadapi banyak tantangan, termasuk peraturan yang membatasi pertumbuhannya. Namun, gerakan koperasi berkembang dan pada tahun 1960 didirikan Organisasi Koperasi Nasional pertama, Koperasi Indonesia, oleh Drs. Muhammad Hatta, yang dianggap sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Gerakan koperasi di Indonesia telah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi negara, terutama dalam memberikan akses ke kredit dan layanan keuangan lainnya kepada produsen dan konsumen skala kecil. Saat ini, koperasi terus beroperasi di berbagai sektor ekonomi termasuk pertanian, perikanan, dan retail, dan di antara lainnya. Prinsip kerjasama, pertolongan bersama, dan solidaritas tetap menjadi inti dari gerakan koperasi di Indonesia. Nah, untuk pengertian koperasi itu sendiri merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU, biasanya dihitung berdasarkan andil. Peran koperasi. Pertama, koperasi sebagai lembaga ekonomi ialah berupaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya atau masyarakat pada umumnya. 2. Koperasi sebagai sarana pendidikan ialah sebagai upaya turut mengubah sistem nilai yang ada dalam masyarakat kepada suatu kebersamaan. 3. Koperasi sebagai sarana pendemokrasian masyarakat. Artinya sebagai suatu upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang ada untuk kepentingan masyarakat dan anggota, keadilan sosial dan pemerataan. 4. Koperasi sebagai saran pengimbang. Artinya sebagai suatu penimbang badan usaha non-koperasi. Sebagaimana kita maklumi sebagian besar masyarakat kita golongan kelas menengah ke bawah dengan suatu wadah koperasi. Jenis-jenis koperasi. A. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. B. Koperasi produsen. C. Koperasi pemasaran. D. Koperasi konsumen. E. Koperasi jasa. Bentuk-bentuk koperasi. 1. Primer, yaitu koperasi yang dianggotakan sekurang-kurangnya 20 orang. Kedua, pusat koperasi, yaitu terdiri dari sekurang-kurangnya 5 koperasi primer yang berbadan hukum. Ketiga, gabungan koperasi, yaitu terdiri dari sekurang-kurangnya 3 pusat koperasi yang berbadan hukum. Keempat, induk koperasi, yaitu terdiri dari sekurang-kurangnya 3 gabungan koperasi yang berbadan hukum. Perkembangan koperasi di Indonesia. Pertama, masa penjajahan Belanda 1896 sampai 1942. Koperasi pertama didirikan pada tahun 1895 di Lewiliang oleh Raden Ngabe Arya Wiryaatmaja Patih Purwokerto. Pada tahun 1915, pemerintah Belanda mengeluarkan Peraturan Koperasi Besluit 7 April nomor 431 tahun 1915 yang membatasi pertumbuhan koperasi. Pada tahun 1947, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Kedua, masa kependudukan Jepang 1942 sampai 1945. Jepang mendirikan Koperasi Kumiai. Namun hal itu hanya dimanfaatkan Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Ketiga, masa kemerdekaan 1945 sekarang. Pada tahun 1947, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan kongres pertama kalinya di Tasikmalaya. Pada tahun 1958,
pemerintah mengeluarkan UU Koperasi Nomor 79 Tahun ke-1958. Pada tahun 1960, didirikan Organisasi Koperasi Nasional pertama, Koperasi Indonesia, oleh Drs. Muhammad Hatta. Pada tahun 1992, koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Berikutnya yaitu Pegadaian. Sejarah Pegadaian. Kegiatan gada pada sejarah peradaban manusia sudah terjadi di negara Cina 3000 tahun yang lalu. Pegadaian mulai dikenal di Eropa, yaitu di negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan di Indonesia pada awal masuknya kolonial Belanda oleh sebuah bank yang bernama Van Leerning. Bank tersebut memberikan jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Pada abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih pegadaian dan monopolinya dengan cara mengeluarkan Stadsblad nomor 132 tahun ke-1901. Peraturan tersebut diikuti dengan pendirian sejak berlakunya Stadsblad nomor 226 tahun ke-1960. Pengertian Pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberi kredit dengan sistem gadai. Pegadaian meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Barang yang digadai biasanya perhiasan emas atau barang-barang rumah tangga, barang elektronik, sertifikat rumah, dan lainnya. Pegadaian juga didirikan agar ada pinjaman yang masih dapat dijangkau dengan mudah oleh segala lapisan masyarakat. Orang yang meminjam uang di Pegadaian bisa disebut sebagai pagadai. Barang yang digadaikan bisa diambil kembali sampai jangka waktu yang sudah ditentukan. Pegadai bisa menebus kembali barang yang dijadikan jaminan sesuai nilai pinjaman dan juga tambahan bunga untuk pihak Pegadaian. Kalau tidak bisa mengembalikan pinjaman, jaminan yang diberi di awal akan dijual oleh pihak Pegadaian. Jenis-jenis barang gadai. Pertama, emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun batangan. Kedua, barang elektronik seperti handphone, laptop, dan televisi. Ketiga, alat pertanian dan perikanan seperti traktor, pompa air, kapal nelayan. Keempat, kendaraan seperti mobil dan sepeda motor. Kelima, sertifikat seperti sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Kegiatan Pegadaian. Pertama, pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak baik secara konvensional maupun syariah. Kedua, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dalam perdagangan logam mulia dan batu permata. Ketiga, penghimpunan dana dari pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Keempat, pengolahan, pengelolaan, dan pengawasan informasi dan dokumentasi perusahaan. Kelima, pemberian solusi pendanaan yang cepat untuk pengembangan usaha maupun keperluan yang tidak terduga melalui kredit atau pembiayaan berbasis gadai dan fidusia. Tujuan gadai. Pertama, memberikan solusi pendanaan yang cepat untuk pengembangan usaha maupun keperluan yang tidak terduga yang berbasis. Kedua, mencegah praktik rentenir dan meminjam uang dengan bunga yang tinggi. Ketiga, mengikuti pelaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi melalui penyaluran pinjaman uang atas dasar hukum gadai. Keempat, turut melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah. Manfaat gadai. Berikut beberapa manfaat gadai yaitu: pertama, lebih cepat mendapatkan uang. Kedua, barang kesayangan tidak akan hilang. Ketiga, solusi mendapatkan dana dadakan dalam jumlah besar. Keempat, menghindari kredit dan praktik rentenir. Kelima, memberikan solusi pendanaan yang tepat dan mudah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Keenam, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perbedaan Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah. Dalam Pegadaian konvensional, yang pertama, dasar hukum menggunakan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, menggunakan sistem bunga sebagai biaya pinjaman. Terakhir, melayani semua produk Pegadaian. Berikutnya yaitu Pegadaian syariah. Pertama, dasar hukum menggunakan KHS Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan MUI Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kedua, menggunakan sistem ijarah biaya penitipan atau penyimpanan barang sebagai biaya pinjaman. Ketiga,
hanya melayani produk Pegadaian Syariah. Sekian yang bisa kami sampaikan dalam video ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.